Berapa tahun tuh ya kamu jualan singkong? Jualan singkong sih belum lama, belum nyampe 2 tahun. Resign juga belum lama kok. Main TikTok aja baru 2 tahun. Cepat juga berarti kamu viralnya ya? Iya, 2 tahun kurang malah. Wow. Terus itu dia suruh temen, ya bikin konten atau memang itu inisiatif kamu sendiri? Aku inisiatif sendiri. Terus dia bilang ada yang bilang TikTok itu menghasilkan uang. Yeah. Aku cobalah untuk live streaming. Gitu. Aku coba nih jajal. Yeah. Tambah-tambah aku kan suka joget. Akhirnya aku joget sambil nge-live joget India. Wah, nonton langsung meledak tuh ya. Itu waktu itu pendapatan 200 ribuan lah pertama dari nge-live. gift tuh? Iya, pertama kali itu. Yeah. Mulai. Terus dia bilang, buat saya tuh uang segitu gede banget. Soalnya kerja di pabrik itu UMR-nya paling berapa sih gitu ya? 150 ribu per hari ya. Sedangkan saya nge-lab nggak nyampe 1 jam, bisa nyampe segitu. Ini rezeki anak. Akhirnya aku coba lagi, walaupun hujatan banyak ya. Oh ya? Wow, banyak, misalnya jangan salah. Hujatan yang paling parah Arya diomongin apa? Dia ngomong, "Bang, badanmu sehat, kerja dong, jangan ngemis online." Nah, itu udah biasa ya kayak gitu ya. Live streaming kan zaman-zamannya dulu, maaf, kayak mandi-mandi lumpur, model-model gitu kan ya. Itu pas barengan aku tuh, aku mulai aktif. Oke, Kamel tanya, kenapa Arya justru joget? Kenapa Arya nggak mandi lumpur? Karena kan trennya mandi lumpur tuh banyak juga. Karena aku begini, kalau aku joget mandi lumpur, efeknya tuh jelek. Maksudnya? Jeleknya ke keluarga dan ke anak. Aku takutnya anak aku dibully. Bakal lo mandi lumpur. Nah itu, kalau joget kan udah umum, kayak artis joget-joget itu. Malah pas aku joget anak aku nggak dibully. Saya takutnya efeknya itu doang tuh. Yang penting anak aja dipikirin. Wow. Jadi saya ngambil kesimpulan, nih gue gimana caranya gue cari duit tapi positif gitu. Walaupun memang orang macam-macam lah dengan cara dia mau mandi lumpur silakan gitu. Mau itu dia mau makan cabe kayak itu terserah dia lah gitu ya. Iya, ada yang cabe segala macam makanin kan. Betul. Oke, terus berapa lama biasanya sekali joget dulu ya awal-awal? Paling 1 jam kurang lebih gitu. Itu ada lagi suatu tantangan gitu kan. Jadi mereka itu pas live streaming itu rame itu dia kepoin akun aku. Langsung penonton. Oh, ternyata ini dia begini karena berjuang untuk anak. Jadi nggak lo yang cerita, guys, gue enggak. Jadi mereka tahu sendiri. Mereka tahu sendiri. Akhirnya gift berdatangan besar tuh. Bang, kalau lo gua sawer besar kayak singa apa gitu. Lu juga di tempat-tempat yang ekstrim. Contoh kayak tempat rame di dalam Alfa. Aku gas gitu. Buat anak, coy. Apapun gue lakuin pokoknya buat anak gue ya gitu. Kalau udah buat anak, juga yang penting kita nggak kriminal ya. Betul. Ibaratnya gue dibully, gue dihina, gue dijelekin, gue direndahin, nggak apa-apa. Yang penting jangan anak gue aja gitu. Tuh. Jadi pertama kali challenge yang Arya lakuin yang cukup menantang itu apa? Itu joget pas di dalam minimarket. Alfa. Di Alfa? Iya. Jadi orang lagi rame lu joget tuh? Iya, pas orang ngambil duit tuh di mesin ATM. Kita joget tuh. Orang-orang pada ngeliatin ya. Orang gila apa gimana sih? Iya. Udah kayak apa tahu udah mati. Lu gue begini amat nyari duit tuh. Gue kok kagak ada duit, kagak mau gue joget begini. Tapi pertama-tama awal-awal agak jiper-jiper juga dong. Iya, pasti itu udah gemeter tuh, udah gue gitu tuh. Ini gimana ini gue? Gas sudah. Ya, bodo amat gitu. Yang penting abis ini anak gue ajak jalan, gue beliin mainan gitu kan. Gue beliin makanan yang enak. Wah, dan bener? Bener abis itu. Dapat berapa gitu ya? Awal kan 200 ribu. Terus-terusan joget-joget berapa? Sampai jutaan gitu. Jutaan? Puluhan juta? Iya. Joget dapat berapa? 5 juta. 4 juta paling kecil 7 6. Tuh kalau lagi kita kan gini ya, kita kan di bidang entertain ya artinya aku prinsipnya begini loh. Aku nggak butuh, semua juga butuh. Artinya aku nggak mengharapkan besar disawer sama penonton. Tapi gimana caranya nih penonton terhibur dulu kalau buat aku pribadi. Nih gue gimana cara penonton bisa terhibur, terus penonton rame nggak pada kabur. Jadi lo nge-keep viewers lo dulu? Iya. Susah ya? Susah lah. Kita tuh harus punya ini ya. Ada lucu juga. Kita jangan menganggap diri kita keren. Kan cewek-cewek itu belum tentu orang keren itu suka. Ada juga cewek yang senang lucu, ngelawak, kan gitu. Jadi mereka tuh konsepnya ngelihat kita nggak bosen. Berapa lama tuh durasinya Arya kalau nge-live gitu? Sebelum kenal pinggan ya.
Itu 2 jam paling lama. 2 jam. Nah, dalam 2 jam itu kan nggak mungkin lo joget terus kan? Ada lawakan, ada challenge gitu. Itu mikirnya Gabung gimana lagi. ya? Karena gini, Arya kan bukan artis, maksudnya bukan orang yang bekerja dalam dunia entertainment gitu ya. Tadinya kamu mah kerja di pabrik, terus udah gitu kamu kerja jualan singkong. Ini kan untuk bisa 2 jam menghibur supaya viewersnya nggak kemana-mana, itu kan butuh otak kreativitas. Betul. Gimana kamu? Itu ya saya bayanginnya ada anak yang gue bahagiain. Udah itu doang. Pasti bisa. Jadi gue putar Gua otak lakuin. letupan apaan aja Iya ya? gitu. Wah. Pasti tiba lagi. Gue sayang sama anak gue berjuang sama anak gue gitu kasarnya. Ntar suatu saat otak gue akan pintar sendirinya. akan bekerja dengan baik. Gue yakinin itu. Ya itu bisa sendiri. Ada aja ide. Kan tergantung niat kita. Itu ada di situ ada jalan. You're a good man, Arya. Makanya akhirnya ternyata sekarang saya mengerti kenapa Tuhan membuka pintu rezeki sama kamu. Karena motivasi kamu itu benar dan baik. Iya. Kamu sebenarnya dibilang kreatif banget di awal juga enggak. Gitu. Iya, Tapi betul. dia tadi bagus tuh kata-katanya. Pokoknya otak gue itu akan bekerja aja deh. Yang penting motivasi gue niatnya adalah gue pengen cari uang untuk anak gue. Iya, itu awal. Nah, setelah aku kesampaian untuk bagian anak, ada lagi. Ini gue gimana caranya gue bisa berangkatin emak gue umroh nih. nambah lagi nih, Liz. Otak gue di situ jalan nih, muter lagi. Ya. Apa gue nyemplung ke kali, udah. Yang bener lu ya. Bener di kali.